Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harijal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-54, 10 November 2022, saya ditemani oleh redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Ded. Waalaikumsalam, Kak. Puasa, Ded, ya? Puasa. Dan biasanya di awal pekan kita memang ulas berita, Ded, ya? Iya. Dan ulas berita pada hari ini kita akan dibagi 4 sesi, ya? 4 sesi. Sesi pertama itu akan kita bahas tentang dugaan korupsi di sertifikat apa, Ded? BPN Palembang. BPN Palembang, sertifikat tanah, ya, maksudnya. Sertifikat tanah. Yang kedua, Ded? Yang kedua terkait tol, ya. Tol, ya. Tol, perkembangan tol di dugaan korupsi tol di Oki. Kemudian yang ketiga mungkin yang dari terbaru Prabu Muli, ya. kemarin, ya, Prabu Muli. Dugaan Boleh korupsi pelayanan masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli. Dan yang keempat itu adalah terbaru dari persidangan dugaan korupsi Bank Sumsel Babel, ya. Oke, untuk season pertama silakan Dedi menceritakan tentang dugaan korupsi sertifikat tanah di BPN Palembang, ya. Ya. Boleh perkembangan terbarunya, Ded? Terkait dugaan kasusnya ditangani oleh Kejari Palembang, Kak, ya. Di mana dugaan kasus ini namanya dugaan kasus korupsi penerbitan sertifikat tanah PTSL pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2019 di BPN Palembang. Oke. Sejauh ini berkas dua tersangka sudah dilimpahkan oleh jaksa penyidik Kejari ke Pengadilan Negeri Palembang, Kak. Itu perkembangan terakhir, ya. Perkembangan terakhir. Dan sudah ada 2 yang ditahan, ya. Ya, 2 tersangka sudah ditahan waktu tahap 2, ya, tahap 2 yang beberapa waktu yang lalu. Tinggal menunggu persidangan saja karena berkas kedua tersangka kan sudah dilimpahkan, Kak. Dan kalau tidak salah info, kita pernah buat berita ada pembuatan sertifikat tanah yang atas nama siapa waktu itu, Ded, ya? Iya. Pernah kita buat berita, ya? Pernah. Itu kan dalam perkara ini kan Kejari sudah menyita 27 bidang tanah. 20 bidang tanah. 27 bidang tanah, 27 sertifikat yang semuanya atas nama dari pegawai di BPN. Oke, pernah kita buat berita itu, Pernah, Ded, ya? ya, Kak. Dan itu di persidangan juga diungkap? Diungkap. Belum di persidangan, ini kan belum bersidang, Kak, untuk BPN ini, Kak. Oke. Baru akan disidangkan. Baru akan disidangkan. Dan itu keterangan siapa, Den? Keterangan dari Kasipitsus Kejari Palembang melalui kasih penuntutannya, Hedi Tanjung. Dan kita harapkan dugaan korupsi ini dituntaskan, ya? Dituntaskan, Kak. Oke. Perkembangan yang lain, Den? Untuk perkembangan lain dari kasih penuntutan bidang Pitsus Kejari Palembang mengungkapkan bahwa pada saat ini kan lokasi lahannya di kawasan Karya Jaya Kertapati, Kak, ya. Di mana tahun 2019 itu terbit sekitar 200 sertifikat, ya. 200 sertifikat. Nah, dari 200 sertifikat itu 27 sertifikat diantaranya merupakan sertifikat yang atas nama pegawai BPN termasuk dua tersangka tersebut, Kak. Dan itu sudah disita atau diamankan istilahnya? Disita itu, Kak. Oh, disita, ya. Sebagai barang bukti nanti di persidangan. Terkait adanya 27 sertifikat itu kasih penuntutan Kejari Palembang Hendi Tanjung mengatakan masih mendalami, Kak. Apakah yang lain ke-27 ini semuanya terlibat menerima gratifikasi atau tidak, itu masih didalami oleh Kejari. Dan itu istilah gratifikasi, Gratifikasi, ya. Kak. Dan yang pemberi gratifikasi itu Untuk pemberi gratifikasi sudah diperiksa atau gimana, Den? sejauh ini belum ada keterangan resmi dari Kejari, ya. Tapi untuk pasal yang diterapkan kan gratifikasi. Jadi beda dengan suap kalau kata Kejari. Dari pihak Kejari bilang beda dengan suap. Jadi untuk yang diproses hukum hanya pihak penerima gratifikasi karena selaku penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil. Oke, ya. Dan kita tinggal menunggu persidangan, ya? Iya, Kak. Tinggal menunggu persidangannya. Selain itu ada perkembangan yang lain yang terupdate? Untuk terupdate, Jaksa Penuntut Umum Kejari Palembang masih menunggu penetapan jadwal sidang, Kak. Dan mungkin masih ada terus yang diperiksa, ya, mungkin, ya? Sejauh ini karena sudah dilimpahkan belum, Kak? Belum ada yang Belum diperiksa. ada diperiksa karena penyidikan kemarin ya sudah diperiksa karena di berkas telah dilimpahkan, jadi nunggu persidangan, saksi-saksi akan dihadirkan di sidang. Dan untuk mengingatkan penonton Lesa SN, ya, yang ditahan ini adalah Kepala BPN Pak Lawang, ya, Ded, ya? Iya, saat ini. Yang saat ini menjabat Kepala BPN Pak Lawang. Iya, Dan benar. sebelumnya dulu bertugas di BPN Palembang, Iya, ya? benar. Oke, Ded, ya. Dan untuk penonton Lesa SN, kita syuting hari ini di sore bulan Ramadan, Iya. ya. Jadi maaf kalau ada salah-salah kata dan agak ngantuk, ya. Dan kita tetap ditemani oleh tim kreatif Megi dan Ilham, ya. Ya, Ilham puasa, Ilham. Puasa, ya, tetap semangat, ya. Puasanya ada yang bolong, Ilham? Belum ada. Oh, belum ada, ya. Oke, kita lanjut lagi ke season kedua, Dan, ya. Ya. Untuk dugaan korupsi pembangunan jalan tol di Oki, Di Oki, ya. ya. Ya, saya kasih pengantar sedikit bahwa
saya disayangkan ya pembangunan jalan tol yang merupakan adalah program pemerintahan pusat ini ya dari Presiden Jokowi ini ternyata ada permasalahan di dalamnya ya. Ini terkait dalam ganti rugi lahan ya. Benar ya. Untuk perkembangan terakhir apa nih Dot? Ya, terkait perkaranya kan dugaan kasus korupsi ganti rugi pembayaran lahan jalan tol Pematang Panggang Kayu Agung Oki ya. Sejauh ini sudah tahap penyidikan, tapi belum ada tersangka yang ditetapkan oleh pihak Kejati ya. Karena sejauh ini kata Kasih Penkum Kejati Sumsel, jaksa penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap tersangka dalam perkara tersebut Kak. Karena mengingat perkara ini kan cukup ada 3 tahun Kak ya. 3 tahun. Yaitu seksi 2 pada tahun 2016, 2017 dan tahun 2018. Dan baru terungkap sekarang Dan ya. Bukan baru terungkap sekarang, baru diketahui baru sekarang diketahui ya. sekarang enggak. Ya, oke. Kemudian perkembangan terakhir Sejauh ini kan kemarin udah 2 lokasi digeledah. Saksi juga ada beberapa saksi yang sebelumnya sudah diperiksa. Kasih Penkum mengatakan terakhir kita konfirmasi bahwa penyidikan masih terus berlangsung, masih menggali alat bukti untuk mengungkap tersangka Kak. dan sangat disayangkan ya. Dan memang kasus ini agak lama ya perjalanannya Iya. ya. Ada keterangan tentang lamanya penanganan kasus ini dari Kemenkut? Audit kerugian negara. Oh, audit kerugian negaranya. Karena untuk menetapkan suatu tersangka dalam korupsi, kata Kasih Penkum harus ada dasar kerugian negara yang terjadi. Kerugian negara yang terjadi ya. Kemudian update terakhir masih ada? Update terkait itulah dia masih mengumpulkan alat bukti dan menunggu hasil audit dari BPK. Oke ya. Dan untuk penonton Lensa SN, terima kasih ya tetap setia dengan tayangan Lensa SN ya. Tadi sebelum kita syuting kita briefing sebentar dengan tim kreatif ya, Maggie dan Ilham. Dan terima kasih subscribe hari ini berapa itu Maggie? 610 ya, alhamdulillah ya. Dalam jangka waktu 2 bulan. Mungkin 2 bulan 1 minggu deh ya. Oke ya. Terima kasih untuk tetap yang sudah mengapresiasi ya tayangan Lensa SN, dan ulas berita kita tayangkan 1 kali atau 2 kali dalam seminggu, dan penonton dan penikmatnya juga lumayan banyak ya. Oke, dan kita langsung ke season kedua. Ada dari Prabu Muli nih kayaknya ya. Boleh dia dibacakan ini. Ulas dan bacakan beritanya. Sebenarnya perkara ini dari pengembangan sebelumnya Kak ya, dari terdakwa yang sudah divonis di persidangan, baru pengungkapan tersangka yang kemarin ditetapkan oleh Kejari Palembang, Kejari Prabu Muli, di mana nama perkaranya tersebut dugaan korupsi kegiatan penyalahan, dugaan korupsi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat atau home visit pada Dinas Kesehatan Prabu Muli tahun anggaran 2017 ya? Dan yang ditahan ini adalah mantan Kepala Dinas Kesehatan ya? Iya, mantan. Yang saat ini Asisten 3 di Pemkot Prabu Muli. Apa keterangan dari Kejari Prabu Muli terakhir? Kejari Prabu Muli, Roy Riyadi mengatakan untuk satu tersangka ini udah ditetapkan tersangka dan langsung dilakukan penahanan nggak? Langsung dilakukan penahanan ya. Mungkin ada perkembangan lebih lanjut nanti ya? Ya, dari keterangan dia masih mendalami Kak. Keterangan dari Kejari masih mendalami perkara ini. Dan sudah cukup lama 2017 ya? 2017. 2022 ya? Iya. Dan pada saat Pak Roy Riyadi menjabat Kejari Prabu Muli ya. Assalamualaikum Pak Roy Riyadi, semoga selalu sehat ya dan tetap sukses dalam melaksanakan tugas-tugasnya di Prabu Muli ya. Kemudian kita beralih ke dugaan korupsi di BSB. Itu ada persidangan hari Jumat kemarin ya. Dan 1 terdakwa masih belum ditahan ya. 1 terdakwa belum ditetapkan oleh hakim ditahan, masih belum ada penetapan maksudnya dari hakim. Belum ditahan ya, masih dalam keterangan sakit ya. Masih dalam keterangan sakit dan hakim masih mempelajari medical record yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Oke, dalam persidangan hari Jumat kemarin, yang teranyar atau yang tergres apa itu, Ded? Jaksa penuntut umum Kejati Sumsel menolak eksepsi dari kedua terdakwa Kak ya. Salah satunya perkara yang eksepsi kedua tersangka nanti akan dibuktikan dalam pokok perkara di persidangan. Dan kita bagi berapa berita kemarin, Ded, hari Jumat? Hari Jumat 4 berita kalau salah ya. Hari Sabtunya kita buat lagi 2 jadi 6 berita. Dan untuk penonton Lensa SN ketahui bahwa berita-berita dari Suara Nusantara dan terutama koran sn.com ya, itu pengunjungnya itu selalu banyak dan menjadi viral ya. Terima kasih untuk pencinta berita-berita koran SN ya. Dan untuk persidangan hari Jumat kemarin kita sudah buat semua ya. Pada malam harinya ya. Kebetulan hari Sabtu kita tidak terbit ya. Dan untuk mengingatkan bahwa Suara Nusantara itu terbitnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat ya. Kemudian yang terupdate lagi, Dan?
Hasil dari persidangan Jumat kemarin, hakim sudah menjadwalkan untuk putusan selah, Kak. Berhubung hari Jumat nanti tanggal merah, jadi digeser oleh hakim tanggal Jumat minggu depan. Jumat minggu ini ya, tanggal merah, jadi tanggal digeser untuk putusan selahnya tanggal 20 ya. April ya. Dan mungkin kita menantikan fakta-fakta persidangan yang terbaru ya. Dalam persidangan. Belum ada yang terungkap deh yang fakta-fakta yang baru ya. Belum, Kak, karena kan ini baru masuk eksepsi kan. Eksepsi dijawab oleh jaksa, nanti putusan selah. Nanti lihat putusan selah apakah hakim menerima eksepsi terdakwa atau menolak eksepsi terdakwa kan. Dan untuk penonton Lensa SN ketahui bahwa setiap kita membuat berita dugaan korupsi di BSB, kita selalu menghubungi pihak BSB sendiri Dan statement terakhir dari apa itu? Pihak BSB apa? Ya, Jadi bisa ceritakan? Untuk keterangan dari Sekper BSB Pak Topan ya, mereka ikut proses hukum yang berlaku, Kak. Yang sedang diproses. Dan kita selalu berusaha untuk membuat berita ini berimbang. Jadi pihak BSB sendiri selalu kita hubungi ya. Kemudian yang terbaru lagi perkembangan ini yang ditangani Kejagung, ada keterangan dari Kapenkum? Dari Kasipenkum untuk dugaan korupsi kredit Bank Sumsel Bubble yang dilakukan penyelidikan oleh Kejagung sejauh ini masih diproses di Kejagung, nggak ya, kata Kasipenkum. Karena proses ini dilakukan oleh Kejagung, jadi itu ranahnya Kejagung dia kurang paham apakah perkara ini perkembangannya gimana kan. Oke ya, dan untuk mengingatkan penonton Lensa SN, Kejagung pernah turun ke Sumsel dan katakanlah meminjam ruangan di Kejati untuk melakukan pemeriksaan beberapa puluhan saksi, belasan ya. Ya. Ada berapa waktu itu, Den? Ya sekitar belasan saksi untuk pejabat yang masih aktif dan pejabat yang sudah pensiun untuk diperiksa ya. Oke ya. Dan belum ada perkembangan ya dari Kapenkum ya? Belum, karena perkaranya di Kejagung. Tapi terakhir dia memastikan bahwa prosesnya masih berlangsung di Kejagung. Dan untuk dugaan korupsi di BSB sendiri, kita pernah meminta komentar dari Ibu Sri Sulastri. Apa yang diingat oleh Dedi, komentar Ibu Sri Sulastri? Ibu Sri Sulastri sangat menyayangkan dugaan korupsi yang terjadi di BSB, kayak diharapkannya kan ini tidak mengganggu katanya tidak mengganggu aktivitas di BSB, kemudian menjadi pembelajaran bagi BSB agar ke depan tidak terulang lagi gitu. Perkara yang terulang lagi ya. Oke, tim kreatif sudah berapa menit kita, Dek? 12 menit ya. Satu ulasan lagi mungkin, Ded ya. Perkembangan terakhir di dugaan korupsi Masjid Sriwijaya. Biasanya dugaan korupsi Masjid Sriwijaya kita taruh pertama ini di penutup. Penutup untuk ulas berita hari ini. Apa perkembangan terakhir, Ded? Kalau terakhir kan pemeriksaan saksi ya, Kak. 4 terdakwa pemeriksaan saksi di persidangan. Dan untuk 4 terdakwa tersebut udah dijadwalkan untuk menghadapi tuntutan, Kak. Untuk menghadapi tuntutan. Ya. Dan kita sayangkan juga ya, ternyata di balik rencana pembangunan Masjid Sriwijaya ternyata ada permasalahan ini ya. Dan dari dana 130 miliar dana hibah yang diturunkan itu ternyata sangat disayangkan ada yang digunakan tidak sebagaimana mestinya ya. Oke, penikmat Lensa SN, biasanya dalam ulas berita kita ada quotes ya, dan quote kita hari ini adalah teruslah berbuat baik dan kau akan menyemainya di masa depan. Oke, tetap untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube ini biar informasi menarik dari kanal YouTube Lensa SN tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.